Pemirsa, Blok M ini pernah sepi, bukan lagi pilihan utama untuk tempat anak-anak muda untuk nongkrong. Namun sejak ada MRT, kawasan ini kemudian berbenah dan kembali hidup sebagai pusat anak muda. UMKM pun ikut meramaikan suasana. Nah, ironisnya ketika Blok M ini semakin ramai, justru muncul kabar para pedagang milih untuk cabut atau hengkang karena biaya sewa yang melonjak tajam sekali. Nah, setelah pengelola berganti dan adanya sistem baru diberlakukan, muncul tagihan yang datang melonjak drastis bagi para penyewa kios di Blok M. Ada yang mendadak jadi 1,5 juta rupiah per bulan ditambah biaya servis, kemudian ada uang jaminan. Bahkan beberapa pedagang ini mengaku mendapatkan tagihan hingga belasan juta rupiah, meski kemudian diklarifikasi ini adalah angka gabungan tunggakan. Nah, yang kami tampilkan ini pemirsa adalah perbandingan tarif sewanya, tarif lama dan juga tarif baru. Di bawahnya ini adalah temuan-temuan yang kemarin sempat viral begitu ya. Nah, para pedagang di Blok M ini hanya perlu sebenarnya membayar iuran kebersihan dan keamanan sekitar Rp300.000 per bulan. Karena ada perjanjian baru antara MRT dan Koperasi Pedagang, sistem pembayaran kemudian diubah. Jadi bagi pedagang yang memakai kios sendiri, tarifnya masih Rp300.000, tetapi bagi yang menyewakan kembali kiosnya, biaya melonjak tajam. Dari semula Rp300.000 tadi, sekarang menjadi sekitar 1,5 juta hingga 1,8 juta rupiah per bulan. Ini lengkap dengan service charge-nya dan juga uang jaminan. Kenaikan inilah yang kemudian dirasakan berat karena artinya beban pedagang naik hingga 5-6 kali lipat. Buat pedagang kecil, lonjakan ini jelas berat, banyak memilih menutup kios ketimbang dipaksa menanggung beban. Akibatnya suasana Blok M yang biasanya ramai kemudian terlihat kembali sekarang pojok-pojok kios yang tutup seperti tadi liputan rekan kami. Kita lanjutkan pemirsa, kenaikan harga sewa kios di Blok M ini terjadi karena adanya perjanjian baru antara MRT Jakarta dengan pemilik lahan, MRT Jakarta sebagai pemilik lahan dengan Koperasi Pedagang Kopema. Nah, Kopema ini mengaku sudah menalangi pembayaran awal ke MRT lalu menagih kembali ke pedagang. Perubahan sistem inilah yang kemudian membuat biaya sewa terasa melonjak dan akhirnya memicu banyak kios yang memilih tutup. Penasihat Kopema Mumu Mujtahid menjelaskan bahwa lonjakan ini adalah konsekuensi dari perjanjian baru antara PT MRT Jakarta dan Kopema. Ia bilang pemirsa, seperti yang Anda saksikan di layar, kalau pertanyaannya benar tidak sih naik sewanya, ternyata benar. Terus siapa yang menaikkan? MRT yang menaikkan. MRT ada kerjasama dengan Kopema untuk pengelolaan kios. Jadi kenaikan ini memang konsekuensi dari perjanjian tersebut. Ini menurut dari penasihat Koperasi Pedagang Pasar Pusat Melawai atau Kopema tadi. Kopema sendiri berperan sebagai perantara finansial. Mereka sudah menalangi pembayaran awal ke MRT sebesar Rp259 juta. Setelah itu baru menagih kembali kepada para pedagang. Namun tidak sedikit pedagang yang memilih untuk hengkang sebelum duduk bersama mencari jalan keluar. Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiyat menegaskan pihaknya tidak tahu detail kenaikan yang terjadi di lapangan. Menurutnya batas tarif yang disepakati tetap berada di kisaran Rp300.000 untuk anggota koperasi hingga Rp1,5 juta bagi non-anggota. Ini pernyataannya pemirsa. Lalu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turun tangan lah ya karena melihat situasinya. Kemudian ia merespons, ini adalah langkah-langkahnya, merespons polemik kenaikan sewa kios di Blok M. Ia menegur Direktur Utama MRT karena menurut Pramono jika kerjasama dengan koperasi pengelola ini terbukti melanggar kesepakatan, maka kerjasamanya harus dibatalkan. Tidak hanya itu, dia juga kasih peringatan keras kepada koperasi. Kalau tidak mematuhi aturan, kerjasama bisa langsung diputus atau dihentikan. Dan untuk memastikan kondisi di lapangan, Pramono juga sempat melakukan sidak ke Blok M. Ia mengecek langsung situasi kios dan berdiskusi dengan pihak MRT. Sebagai solusi, Gubernur menawarkan lokasinya dipindah pemirsa. Relokasi ke area Blok M Hub yang dikelola langsung oleh MRT. Jadi pedagang mendapatkan gratis selama 2 bulan sebelum nanti membayar tarif normal sebesar Rp1,8 juta per bulannya. Jadi Pramono menutup dengan penegasan bahwa UMKM harusnya dilindungi, tidak boleh dibebankan atau terbebani biaya sewa yang sewenang-wenang. Blok M menurut dia harus tetap menjadi ruang ekonomi kreatif yang adil bagi semua. Nah, jadi untuk Anda yang pernah merasakan ke Blok M di masa sekarang, pemirsa tentu sangat menyenangkan melihat Blok M ini hidup lagi dan jadi magnet anak muda. Setiap akhir pekan kunjungannya menurut Wakil Gubernur ini bisa tembus di angka 12.000 orang. Angka yang menegaskan bahwa kawasan ini sudah benar-benar bangkit. Sayangnya ketika kawasan sudah mulai bergeliat kembali justru diganggu dengan pengelolaan yang belum satu suara. Jadi semoga tadi ada solusi yang sudah diberikan Pemprov bisa permanen. Dan semakin banyak wilayah-wilayah lain yang dikelola seperti Blok M dan juga akan semakin baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.